what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Berbincang tentang kelahiran perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tidak bisa dipisahkan dari ilmu peradaban kuno atau masa Yunani. Lantas, bagaimana sih sejarah tentang filsafat itu? Cekidak. Satu, masa Yunani. Orang pertama yang mengkaji filsafat yaitu orang Yunani sebelum Masehi sekitar abad ke-9. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Mitosentris adalah antara pikiran dan khayalan manusia yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam, misalnya gempa bumi, pelangi, dan lain-lain. Logosentris berasal dari kata logos yang berarti logik, artinya dapat diterima oleh akal. Pada masa ini, sistem kepercayaan manusia kepada Tuhan juga berubah, dari natural religion menjadi cultural religion. Kepercayaan yang bersifat formalitas atau natural religion ini mengartikan bahwa kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Pada masa ini, ada keinginan untuk mencari Tuhan dengan matematis. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang memiliki kepercayaan sangat bersifat rasional atau cultural religion, menimbulkan pergeseran Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan menyatu dengan kehidupan manusia. Berikut beberapa ahli pikir pada masa Yunani. Yang pertama, Thales, merupakan ahli pikir di bidang geometri dan matematika. Yang kedua, Lysippos dan Demokritos, merupakan ahli pikir di bidang teori materi. Yang ketiga, Hippocrates, merupakan ahli pikir di bidang kedokteran. 4. Euclid, merupakan ahli pikir di bidang geometri edukatif. Yang kelima, Socrates, merupakan ahli pikir di bidang moral atau etika dan adab. Yang keenam, Plato, merupakan ahli pikir di bidang teori ide. Dan yang terakhir, Aristoteles, merupakan ahli pikir di bidang teori dunia, benda, dan biologi. Pada masa ini, ahli pikir memiliki arah pemikiran filsafat secara kosmosentris, yang berarti berpikir alam secara mendunia, dan antroposentris, yang berarti manusia mempunyai sejarah sendiri dalam memahami alam. Jadi, kesimpulannya, pada masa ini agama belum lahir. Masa abad pertengahan atau modern, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga cara pemikiran bersifat teosentris, yang artinya filsafat sudah berpusat pada Tuhan. Perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas dan ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Pada masa ini, manusia berpikir ke arah ilmiah dalam akademik yang disebut skolastik. Berikut para ahli pikir Islam periode filsafat skolastik Islam. 1. Al-Kindi dari Persia. 2. Al-Farabi dari Arab asli. 3. Ibnu Sina dari Afrika. 4. Al-Ghazali dari Iran. 5. Ibnu Majah dari Spanyol. 6. Ibnu Tufail dari Maroko. 7. Ibnu Rusdi dari Andalusia. Dan 8. Al-Khwarizmi dari Rusia. Para filsuf Islam menganggap bahwa filsafat Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar. Mereka mengadakan perpaduan serta sinkretisme antara agama dan filsafat. Masa abad modern,
Pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat berdasarkan pada akal pikiran dan pengalaman. Di Prancis, tercipta filsafat baru yaitu manusia mulai mengenal mesin-mesin. Filsafat kemudian berubah menjadi natural science, yaitu ilmu alam kodrat. Hal ini kemudian muncul tokoh George Berkeley, David Hume, dan Rousseau. Abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Tokoh-tokohnya adalah Hegel tahun 1770 sampai 1831, Karl Marx tahun 1818 sampai 1883, Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857, J.S. Mill tahun 1806 sampai 1873, John Dewey tahun 1858 sampai 1952. Akhirnya dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Giliran selanjutnya, lahirlah filsafat kontemporer atau filsafat dewasa ini. Filsafat kontemporer atau dewasa. Ciri khas pemikiran filsafat ini adalah desentralisasi manusia yang mengarah pada bahasa dan etika sosial. Pada masa ini timbul aliran kefilsafatan seperti Newtonisme, Neokantalisme, Neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Corak pemikirannya yaitu filsafat analitik, eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Manfaat belajar filsafat. Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Demikian beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut dimaksudkan akan menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis, terpacu dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang kontekstual dengan perubahan zaman di mana dia tinggal. Hakikatnya, berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memahami konsep yang mendasari sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat, diharapkan dapat menjadikannya sebagai pandangan hidup sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme atau manusia secara kodrat terdiri atas jiwa dan raga. Itulah tadi pembahasan mengenai sejarah filsafat yang dimulai dari masa Yunani, abad pertengahan, abad modern, dan kontemporer atau dewasa. Setelah adanya video ini, diharapkan para pendengar dapat mengambil pembelajaran yang sangat berguna untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai sejarah filsafat dan para tokoh-tokoh yang ikut serta dalam pengembangan pemikiran filsafat. Dalam video ini, kami juga sudah memberikan atau memaparkan beberapa manfaat dari mempelajari filsafat. Semoga video ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang efektif bagi para pendengar. Terima kasih.